Shalom saudara, selamat sore. Saudara, renungan kali ini mempunyai tema atau berjudul menyikapi bencana. Saudaraku sekalian, seperti saat ini di mana seluruh dunia sedang ditimpa oleh sebuah bencana wabah pandemik COVID-19. Dan Anda tahu saudaraku sekalian, ada dua sikap orang menyikapi bencana. Yang pertama adalah mereka mempunyai sikap bahwa bencana ini adalah hukuman atau azab daripada Tuhan. Dan yang kedua, bencana ini adalah ujian. Saudaraku sekalian, sikap ini biasanya diasumsikan karena saudara, jika bencana itu menimpa diri kita atau orang-orang yang kita kasihi, kita mengasumsikan bencana itu adalah ujian. Tetapi seringkali saudaraku sekalian, manakala bencana itu atau bila terjadi bencana misalnya pesawat terbang yang jatuh, maka kemudian saudaraku bila mana itu terjadi dan menimpa orang-orang yang tidak kita kenal atau menjadi orang-orang yang beroposisi dengan kita, maka kita mengatakan itu adalah hukuman daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, sikap inilah yang seringkali diambil oleh seseorang. Dan tentu saja sikap ini tidak benar karena saudara kalau menganggap bahwa orang lain terjadi bencana itu adalah hukuman, maka kita memposisikan diri sebagai seseorang yang baik, yang berkenan, yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami dan orang lain yang mengalami sedang menerima hukuman. Nah, ketika kita juga mengalaminya, maka kita berkata bahwa itu ujian. Saudaraku, mengapa bisa terjadi pemikiran-pemikiran seperti ini? Karena ada dua hal cara berpikir seseorang. Saudara, yang pertama adalah cara berpikir yang tidak percaya bahwa hal buruk bisa terjadi pada orang yang baik. Saya ulangi lagi, bahwa hal buruk bisa terjadi pada orang yang baik. Yang kedua, cara berpikir bahwa semua bencana pasti adalah tanggung jawab Allah, alias takdir, di mana manusia sama sekali tidak berkuasa atas takdir. Saudara, cara berpikir primitif seperti ini yang berakibat seseorang lalu menghakimi dan mengalami masalah pelik dalam kehidupannya. Dia mengasumsikan sebagai orang yang mungkin saudara itu merasa paling baik, sehingga ia tidak mengalami bencana dan menghakimi, atau dia merasa dia paling buruk karena dia mengalami bencana dan dia merasa bahwa dia orang yang berdosa dan menerima azab atau hukuman. Nah, cara berpikir yang primitif ini juga berakibat orang tidak berusaha mencari akar masalah untuk langkah solusi, tetapi hanya pasrah. Lalu bagaimana cara berpikir yang benar? Saudara, Tuhan memang Maha Kuasa dan bisa meluputkan orang baik maupun orang buruk dari bencana. Namun Tuhan juga tidak selalu melakukan hal yang bertentangan dengan hukum Allah atau tidak selalu melakukan mukjizat. Artinya Tuhan ingin menyertakan peran dan tanggung jawab manusia untuk memikirkan hal yang terbaik supaya terhindar dari masalah dan mengatasi masalah ataupun bencana. Itu sebabnya ilmu pengetahuan sampai saat ini berkembang oleh karena prinsip cara berpikir yang benar seperti ini. Manusia cerdas selalu berikhtiar mencari solusi bila terjadi masalah ataupun bencana. Saudara, 1 abad yang lalu bila terjadi flu saja itu sudah menjadi masalah yang besar. Luka kecil bisa terjadi infeksi dan terjadi kematian. Anda tahu banyak wabah penyakit yang hari ini bukan sesuatu yang wabah lagi, misalnya kolera, tipes, TBC dan lain sebagainya, cacar, bukan lagi sebuah wabah karena manusia menemukan penangkalnya. Manusia bisa mencari obat atau mencari cara untuk menyembuhkannya. Saudaraku sekalian, jadi saudara, bencana bukanlah akibat dari dosa
atau mereka yang mengalami bencana adalah orang-orang yang paling melakukan kesalahan besar, yang paling tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika Yesus hidup di dunia ini dan melihat tuduhan-tuduhan yang sama, saudaraku, dia lalu memberikan sebuah contoh, sebuah peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Saya akan bacakan buat Anda Lukas 13 ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Saudaraku, Yesus memberikan contoh perumpamaan atau contoh kejadian nyata di mana orang menyalahkan 18 orang yang mati tertimpa menara air dekat kolam Siloam di kota Yerusalem saat itu. Dan Yesus katakan bahwa apakah dosa orang Yerusalem, dosa orang ini lebih besar dari dosa orang-orang di Yerusalem? Tidak. Saudaraku sekalian, cara berpikir rasional, cara berpikir yang benar ini lah yang menjadikan orang berpikir dan berusaha mencari solusi. Jadi pada akhirnya saudara, kesimpulannya adalah siapapun Anda, apa Anda merasa orang yang dekat dan baik, ataupun Anda merasa hari ini Anda telah melakukan banyak kesalahan, berbuat dosa dan jahat, siapapun Anda lah, jika Anda tidak hati-hati dan menjaga diri, Anda bisa celaka. Anda bisa menjadi korban dari wabah penyakit ataupun bencana. Jika Anda tidak menyiapkan diri dengan cara yang baik, maka Anda bisa juga terkena celaka. Sudah itu sebabnya dalam wabah COVID saat ini, siapapun orangnya, bila tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada, oleh karena belum ditemukan vaksin penangkalnya, maka bisa terjadi tertular dan sebagian daripada mereka bisa mengalami kematian. Orang baik ataupun tidak. Jadi sekali lagi jangan sombong karena Anda merasa rajin dan sudah berbakti kepada Tuhan, maka pasti bencana tidak menimpa Anda. Atau Anda jadi pasrah karena semua adalah takdir. Tapi selalulah berdoa, selalulah berusaha, ikuti aturan pemerintah saat ini, dan hal itu supaya Anda terluput dari bencana. Amin.